Selamat Shalom, Bu Esther. malam. Ya, Shalom, selamat pagi. salam sejahtera untuk kita semuanya ya, puji Tuhan. Pagi Amin. hari ini kita dipertemukan kembali dalam Zoom MDC ya, bukan karena kekuatan kita, namun karena kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan, datang ke hadirat Tuhan bersama-sama dalam komunitas MGC Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang sudah menuntun memimpin kami untuk kami bersekutu, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan bersama-sama belajar menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat untuk hamba-Mu Tuhan. Karena tanpa urapan dan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu bukanlah siapa-siapa dan tidak dapat berbuat apapun. Oleh karena itu, mari Roh Kudus Engkau pimpin setiap Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah karunia dari Roh Kudus. Hati pikiran kami, tubuh roh dan jiwa kami semuanya dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan setiap Tuhan kami yang mendengar bersama-sama boleh melakukan kehendak Bapa dan berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Wemi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh bergabung di MGC, bahkan diberikan satu kehormatan untuk bersama-sama melayani Tuhan ya, berbagi kebenaran firman Tuhan. Satu kehormatan ya, memang benar kalau kita melayani Tuhan itu suatu kehormatan, karena kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Teristimewa kalau kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, pagi hari ini saya kasih tema berjalan sejalan dengan Tuhan. Saya percaya ya setiap kita mengerti bahwa kita dilahirkan itu adalah awal dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia, dan nanti akan ada akhirnya atau sampai pada kematian ya yang terakhir. Tetapi kematian di sini sebagai orang-orang percaya kita akan beralih ya, pindah dari kehidupan di tengah-tengah dunia, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan selama kita ada di tengah-tengah dunia, orang bilang ya kita ini sedang berjalan, menjalani hidup ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sanggup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tidaklah mudah sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, karena jalan yang kita tempuh itu berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya sering diumpamakan mereka jalan mereka itu lebar. Artinya apa? Mereka itu punya kebebasan yang tidak terbatas. Mungkin melakukan apa saja, berjalan kemana saja, seenak hati mereka, kemana mereka mau berjalan, mereka boleh ya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, jalan kita itu punya arah atau punya tujuan, yaitu nanti pada akhirnya untuk mencapai kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang benar. Ya, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui pribadi Yesus sendiri. Jadi jalan kita itu harus berjalan sesuai dengan kehendak atau tuntunan Tuhan. Tidak bebas seperti orang-orang lain ya. Dan jalan-jalan orang yang percaya, jalan kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24. Ya, Ibu Lina dapat bacakan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Jadi jalan-jalan orang benar itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kebenaran. Makanya setiap langkah kehidupan kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita itu bisa ditetapkan oleh Tuhan kalau hidup kita itu benar, kalau hidup kita itu berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan.
Apakah orang yang hidupnya benar, apakah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ia tidak pernah terjatuh atau tidak pernah salah jalan? Sekalipun Tuhan sudah membawa kita, menuntun kita di jalan kebenaran, terkadang ya seperti beberapa hari yang lalu ya, saya dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, Pak Ferdinand ya. Jadi ada pencobaan ya. Nah, jadi di sepanjang perjalanan kita itu ada cobaan yang harus kita lewati. Dan cobaan itu datangnya dua. Yang pertama dari Tuhan, yang kedua dari dirinya sendiri atau karena keinginan kita. Dan kalau cobaan itu datangnya dari Tuhan, itu akan membawa kita, membawa iman kita semakin hari semakin kuat, semakin benar di dalam Tuhan, ya semakin dimurnikan oleh Tuhan seperti itu. Tetapi kalau pencobaan itu datang dari keinginan atau dari diri sendiri, itu akan membawa kepada kebinasaan atau malapetaka di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali pada saat kita berjalan, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita, tetapi kita ini jatuh ke dalam pencobaan yang ditimbulkan oleh keinginan diri kita sendiri, sehingga seperti orang berjalan kita itu kadang keluar dari jalur kebenaran ya. Kita firman Tuhan katakan serong ke kanan, serong ke kiri ya, padahal firman Tuhan katakan karena kalau kita mau hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, jalan kita itu harus benar-benar lurus sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saya umpamakan gini, kalau saya mau pergi ke tempatnya Ibu Lina ya di Bogor ya Bu ya. Ya, kalau saya mau ke Bogor, Bu Lina udah kasih, Bu Esther nanti naik ini ya, nanti jalannya ke sini ya. Sudah dikasih tahu, tetapi kalau saya berjalan sesuai dengan arahan Ibu Lina pasti saya akan sampai ya. Mungkin dengan waktu yang sudah tepat, dengan tempat yang sudah tepat. Tetapi kalau saya berjalan menurut keinginan saya sendiri, saya mungkin saya akan coba jalan yang inilah, ke kiri dulu sebentar, atau mungkin kita ke kanan dulu sebentar. Kita pasti tidak akan sampai pada tujuan. Meskipun kita sampai kepada tujuan ke tempatnya Bu Lina pasti dengan waktu yang tidak tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita berjalan ya sejalan dengan Tuhan, artinya kita berjalan itu punya satu tujuan. Sejalan kemana Tuhan ada, ya kita berada. Kemana Tuhan arahkan kita, kalau kita suruh ke kanan, ya kita harus ke kanan. Jadi yang namanya berjalan searah, ya satu tujuan sejalan dengan Tuhan, kita itu tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena pada saat kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita tidak akan berhasil dalam hidup kita. Ya, tidak menutup kemungkinan sebagai orang-orang percaya kita jatuh di dalam pencobaan-pencobaan baik yang datang dari diri sendiri maupun atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada saat kita terjatuh, mari kita akan bangun, kita bangkit lagi supaya apa? Kita tidak sampai tergeletak. Ya. Karena orang yang jatuh tergeletak, dia tidak pernah sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Dan firman Tuhan katakan jalan orang benar itu seperti fajar ya, Amsal pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, kita bisa baca bersama-sama Amsal pasal 4 ayatnya yang ketiga. Ayat ke-18, maaf. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, tetapi jalan orang benar itu seperti fajar, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, jadi jalan-jalan orang benar itu semakin hari justru semakin bercahaya di dalam Tuhan. Kalau kita berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita itu semakin hari bukan semakin redup. Baik di dalam melayani Tuhan, di dalam mungkin pekerjaan kita, ya akan dilihat orang semakin hari itu semakin bersinar, semakin terang. Ya, kalau dunia ini semakin hari berjalan pasti semakin lama akan semakin
matahari yang semakin masuk, kita akan semakin redup ya, artinya cahayanya itu akan berkurang. Tetapi perjalanan hidup orang benar justru semakin hari dia harus semakin bercahaya. Usia kita boleh bertambah, ya. Usia kita boleh bertambah, mungkin secara lahiriah gitu ya, badan kita mungkin semakin hari semakin lemah, wajah kita mungkin berkurang ya, dulu mungkin waktu masih muda kelihatan gagah, kelihatan ganteng, kelihatan cantik ya, tetapi dengan bertambahnya usia walaupun mau pakai bedak seperti apapun tidak menutup ya bahwa waktu atau umur itu berbicara ya, semakin hari kita akan semakin wajah kita akan ya walaupun ditutupi dengan make up tapi kulit kita akan semakin keriput mungkin seperti itu ya. Tetapi orang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan, semakin hari itu akan semakin bercahaya. Semakin tua akan kelihatan semakin cantik, semakin mempesona, semakin gagah, semakin ganteng, bahkan hidupnya itu akan semakin benar di dalam Tuhan. Di dalam melayani Tuhan pun semakin hari dia akan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Akan menarik banyak orang untuk datang, mungkin untuk sharing kepada kita, ya ingin mencari gimana sih resepnya, kok mungkin ya seperti saya lihat Ibu Lina ya, semakin hari kok tetap semakin cantik, selalu berseri-seri ya, pasti orang akan bertanya. Padahal setiap hari sekarang sedang merawat mamanya di rumah sakit ya, tetapi saya melihat tetap ada sukacita ya, wajahnya terus berseri-seri, suaranya begitu merdu untuk didengarkan seperti itu ya, membuat kita itu rasanya nyaman ya. Itulah jalan-jalan orang benar, itulah jalan-jalan orang yang hidupnya itu dekat kepada Tuhan. Semakin hari bukan semakin berkurang ya keceriaan kita, tetapi semakin hari justru sinar kemuliaan Tuhan itu akan nampak bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Ya memang tidak mudah kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mau menyingkirkan atau menjauhkan diri kita dari segala hal-hal ya dunia ini yang membawa pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya ada batasan-batasan. Kita harus benar-benar jalannya itu tidak bebas. Seperti waktu bangsa Israel dipimpin Tuhan untuk keluar dari Mesir, ya khususnya di bawah kepemimpinan Yosua, mereka itu nggak mudah, saudara. Mereka itu mengeluh, menggerutu, mereka itu tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu menjanjikan mereka keluar dari perbudakan Mesir itu, menjanjikan perjalanan mereka untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, atau tanah yang penuh dengan sukacita, hidup ya di tanah Kanaan nanti mereka akan hidup dengan damai sejahtera, dapat menghasilkan ya, mereka tidak lagi bergantung kepada Mesir, kepada manusia, tetapi mereka sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji apapun yang mereka kerjakan Tuhan akan jadikan mereka berhasil. Tetapi bangsa Israel ini susah ya. Mereka itu suka serong ke kanan, suka serong ke kiri, mereka mengeluh di sepanjang perjalanan mereka menggerutu, mereka saling menyalahkan. Ya dalam kehidupan kita pun mungkin seringkali ya, mungkin sebagai orang-orang atau saudara mungkin ya yang masih berumah tangga, terkadang mungkin tidak berjalan sejalan, mungkin satu pasangan aja suami istri, terkadang kita tidak mudah ya untuk jalan bersama-sama yang benar-benar satu jalan. Ya mungkin istrinya masalah makan aja contohnya ya, kita pergi ke rumah makan, saya kepengen ini, mungkin suami saya kepengen ini, nanti ini aja ya, padahal itu hanya hal makan. Tapi kalau kita nggak sejalan atau kita nggak sepakat, nggak sehati, itu aja sudah nggak enak. Apalagi kalau kita tidak sepakat, tidak sehati dengan Tuhan, ya itu sangat sulit. Mungkin sangat bagi daging kita itu sangat menderita. Kalau kita nggak sepakat sehati, kita nggak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu ada penderitaan, ada tekanan yang membuat kita tidak sukacita. Tapi pada saat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan, saya percaya kita akan memiliki damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Bagaimana kita bisa berjalan sejalan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Ya.
Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, ya, kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita itu akan mendengarkan, kita itu akan peka dengan suara Tuhan. Jadi pada saat Tuhan mengarahkan kita kemana kita harus berjalan, ya, Tuhan tunjukkan, kita akan mendengar. Karena kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka suara Tuhan itu mungkin tidak bisa kita dengar atau samar-samar, tidak jelas. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita, saya percaya pada saat Tuhan berbicara sekalipun suaranya begitu lembut, suaranya begitu kecil, tetapi kita bisa mendengar dengan peka. Sehingga kita tahu kemana kita harus berjalan. Kemana kita harus melayani Tuhan hari ini, apa yang harus kita kerjakan hari ini. Mari kita belajar peka dengan suara Tuhan. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kita dari hari ke hari tetap ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kita tidak mudah serong ke kanan ke kiri. Ya, supaya kita memiliki hati yang peka, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Jangan lupa kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus mau, ya, jangan lupa kita harus tetap merenungkan, memperkatakan, ya, membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah janji Tuhan untuk orang-orang yang mau berjalan sejalan dengan Tuhan. Mau berdoa, ya, peka dengan suara Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, ya, mau melakukan Taurat Tuhan, sehingga kita itu tidak salah jalan, tetapi kita tetap berjalan sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan jadikan kita berhasil. Pelayanan kita akan diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kita akan diberkati Tuhan, keluarga kita akan diberkati Tuhan. Bahkan apapun, ya, Tuhan bilang apapun yang akan kita kerjakan. Bukan berarti apa yang kita kerjakan itu tidak punya rintangan atau tidak punya hambatan, ya. Tetapi pada saat kita menghadapi cobaan-cobaan yang dari Tuhan ataupun dari diri sendiri, pada saat ada firman Tuhan, saya percaya kita diberikan kemampuan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan untuk kita. Sehingga pada saat Tuhan izinkan kita mungkin terjatuh, kita akan cepat bangkit lagi. Kita mungkin melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Perkataan kita salah di hadapan orang, Tuhan akan ingatkan. Roh Kudus akan mengingatkan. Bahkan perbuatan kita mungkin salah di hadapan Tuhan. Atau yang tidak terlihat oleh manusia. Pikiran kita, ya, yang mungkin berpikir pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat apa yang sedang kita pikirkan, apa yang akan kita kerjakan. Tuhan itu melihat sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Pada saat mungkin kita mulai melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan akan ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ya, saya bersyukur sama Tuhan pada saat saya mulai, ya, di dalam melayani Tuhan, saya tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya tidak sampai tergeletak, tetapi saya boleh keluar dari jalan saya yang salah dan saya boleh kembali lagi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya pada saat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan akan jadikan kita beruntung. Tuhan akan jadikan kita berhasil. Kita akan bisa menjadi berkat dan kita akan bisa menjadi teladan yang baik, yang benar untuk orang-orang di sekeliling kita. Khususnya yang pertama untuk keluarga kita. Ya, seorang istri akan bisa menjadi teladan, menjadi berkat untuk suami, untuk anak-anaknya. Atau gembala bisa menjadi teladan yang baik, yang benar untuk sidang jemaat yang dilayani. Bahkan kita bisa menjadi teladan untuk semua orang. Mereka akan mengikuti perjalanan kita. Karena apa? Karena kita berjalan sejalan dengan Tuhan.
Dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan kita berhasil. Saya percaya setiap kita orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, nggak ada orang yang mau hidup gagal. Nggak ada orang yang mau hidup tidak berhasil atau tidak sukses. Pasti kita ingin berhasil. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang hidup dalam terang, semakin hari sinar terang kasih Tuhan terpancar dalam hidup kita, perjalanan kita berhasil, maka di belakang kita akan banyak orang yang mengikuti kita. Dan kita akan bisa menjadi saksi bagi orang bahwa kita berhasil. Bukan karena kita, tetapi karena kita berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang singkat, kiranya bisa menjadi berkat untuk saudara semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami berjalan sejalan dengan Tuhan, supaya kami sampai kepada tujuan akhir kami, dan kami selalu berhasil karena ada Tuhan yang memimpin perjalanan kami. Ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Jauhkan kami dari jalan-jalan orang fasik yang Tuhan menuju pada kebinasaan, tetapi bawalah kami pada jalan kebenaran yang membawa kami pada kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik kehidupan saat kami ada di tengah-tengah dunia ini, maupun kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan, firman-Mu yang akan menuntun kami untuk tetap hidup benar, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam setiap perkataan kami, berkuasa atas tubuh, atas roh, atas jiwa kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lina. Terima kasih Bu Esther. Amin. Terima kasih Bu Esther untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan harapannya selalu yang baik-baik. Tapi tidak selalu hal itu terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita gagal. Tuhan mau kita berhasil dan Tuhan juga mau kita menjadi berkat sehingga orang lain melihat perjalanan kehidupan kita dan mencontoh kehidupan kita seperti Paulus yang berkata, ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Pada saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang mau meneguhkan ataupun mau sharing atau mau curhat. Ya, dipersilakan. Adakah? Ada Leni Pisa, silakan Bu Leni Pisa. Adakah yang mau sharing atau ini? Ayo Bu Nora, silakan Bu Nora. Ada Ibu Nora. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas ya. Bahwa Iya, kita perlu betul. menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, kemudian merenungkan, nggak cuma merenungkan, tetapi melakukannya. Kerap kali kita kebanyakan hanya berteori tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Saat ini kita diingatkan bahwa kita harus melakukannya. Ya, makasih. Bu Nora, silakan. Bu Nora, silakan. Ini ayatnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya. Betul. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, ini bagus sekali ayatnya ya, menetapkan langkah-langkah orang. Cuman terkadang di dunia nyata begitu, langkah yang dibuat Tuhan itu kadang-kadang tidak semulus jalan tol. Gitu. Makanya banyak orang yang begini, yang Tuhan itu ada nggak gitu ya, seperti itu. Nah, ada seorang penginjil
Dia itu penginjil terkenal Billy Graham. Billy Graham. Jadi dia mempunyai teman dalam mendampingi dia menginjili. Kalau tidak salah temannya itu Templeton begitu ya namanya. Dia cukup terkenal karena dia juga membuat satu komunitas untuk youth ya seperti itu. Pada suatu hari temannya Billy Graham ini yang sering mereka melayani, Billy terkenal ya pendeta di Amerika. Jadi teman satu penderitaan gitu dia membaca gitu bagaimana penderitaan seorang ibu yang punya tidak bisa lagi kasih makan anaknya sampai anaknya itu mati begitu. Lalu temannya Billy Graham ini bertanya kepada Tuhan, kenapa banyak penderitaan? Kenapa Tuhan tidak langsung menolong begitu ya? Nah, padahal dia seorang seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Amerika. Tapi begitu dia melihat banyak penderitaan begitu di Afrika itu, dia langsung memutuskan untuk menjadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Tidak percaya lagi sama Tuhan karena kenapa Tuhan tidak menolong begitu? Ya, padahal dia itu seorang teolog, seorang yang terus ini gitu ya, terus seperti kita lah mungkin ya, menggali Alkitab apa gitu ya, memberitakan firman gitu. Tapi begitu dia hanya melihat itu penderitaan orang-orang Afrika yang kelaparan, dia mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa ada penderitaan begitu. Nah, akhirnya dia memutuskan saya tidak Kristen lagi. Nah, ini kenapa ini? Ini di mana gitu langkah orang yang hidupnya berkenan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Di mana Tuhan menolong? Ini menjadi renungan, pertanyaan. Nah, bagaimana ini? Terima kasih, Bu. Ya, silakan Bu Esther. Jadi pertanyaan nih. Iya, terkadang perjalanan kita itu tidak sesuai ya dengan kehendak kita. Mungkin kita inginnya yang baik-baik, tetapi Tuhan kasih. Tapi ingat firman Tuhan katakan seperti ini ya, Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sebenarnya rancangan Tuhan itu pada akhirnya itu rancangan yang baik. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya mungkin saya mau menyaksikan sedikit ya kebaikan Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat juga untuk Ibu Nora. Nah, pada saat saya ditinggalkan oleh suami saya, itu bagi saya rancangan Tuhan itu sangat buruk. Ya, atas hidup saya Tuhan, kenapa sih kok suami saya dipanggil Tuhan dalam keadaan seperti ini? Saya itu tidak mengerti rencana Tuhan. Jadi pikiran saya ini, Tuhan kenapa sih? Bukan sesuatu yang saya nggak bisa melihat kebaikan, saya tidak bisa melihat ke depannya bagaimana ya terang kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya adanya cuma menangis. Ya banyak penyesalan, kenapa kok terjadi seperti ini. Istilahnya kayak salah saya apa dan sebagainya, kenapa seperti ini. Pada saat suami saya dipanggilkan pada saat COVID ya, sebelumnya saya bilang Pak nggak usah ke rumah sakit ya. Saya udah cerita nanti kalau ke rumah sakit pasti seperti ini kayak cerita film gitu. Saya sudah ingatkan sampai saya mohon sampai saya nunduk sama suami saya. Dan suami saya itu orangnya kalau sakit nggak pernah mau ke rumah sakit. Tapi justru pada saat COVID itu dia kayak memaksakan diri, Mah, aku harus ke rumah sakit. Aku cuma ingin tahu Pak aku sakit apa, dia bilang gitu. Dan saya sampai mohon, saya sampai intinya pokoknya mencegah dia. Dan pada saat suami saya dipanggil Tuhan, saya berpikir kembali, Tuhan kenapa sih?
kok tidak sesuai dengan keinginan saya, kenapa suami saya kok nggak nurut? Ya pikiran saya kalau suami saya nurut dengan saya, mungkin dia enggak cepat pulang ke rumah Tuhan. Itu pikiran saya, yang ada di pikiran saya gitu ya. Tetapi kembali lagi setelah saya belajar untuk mengerti, saya belajar untuk memahami, saya belajar untuk mensyukuri, saya belajar untuk menerima, walaupun itu butuh waktu. Saya itu istilahnya orang jalan tadi jatuh tergeletak, itu saya bertahun-tahun. 1 tahun full itu saya yang kayak nggak pengen keluar rumah, kadang nggak punya pengharapan, pokoknya lemah banget gitu loh. Tetapi pada saat saya belajar untuk mengerti rencana Tuhan ke depan, ya ternyata Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup saya. Tuhan katakan kalau suami saya ada di depan saya terus, saya itu kerjanya cuma apa, Ibu? Saya itu cuma bekerja cari uang, ya. Jadi walaupun saya melayani Tuhan selama ini, saya itu cuma apa ya, membantu secara ekonomi karena kita melayani di gereja yang tidak ada, maaf kata tidak ada istilahnya kayak gaji, tunjangan hidup itu enggak ada. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan, melayani jemaat yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari, ya 10 jari aja enggak habis. Sementara anak saya 6, ya. Dulu ada yang kuliah itu 3 orang bareng-bareng Ibu-Bu. Jadi saya harus bekerja, gimana saya mendapatkan uang. Seperti itu. Nah, setelah saya mengerti ternyata Tuhan punya rencana ke depan untuk saya lebih lagi mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Untuk saya dikasih lagi kepercayaan yang lebih sama Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani dari belakang, tapi benar-benar saya harus tampil melayani Tuhan. Kamu harus benar-benar menjadi seorang gembala. Ya. Jadi kalau saya dulu ada di belakang suami saya, sekarang saya harus ada di depan. Dan perjalanan itu tidak mudah. Pada saat saya tidak mengerti, saya mengeluh. Saya menangis, Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Apa yang harus saya kerjakan? Jadi ya, pada saat kita belajar untuk mengerti, untuk menerima, ya kita tidak akan kecewa. Awalnya mungkin kita kecewa, awalnya mungkin kita putus asa. Tetapi pada saat kita benar-benar ya mengerti, memahami, menyelami jalan Tuhan, tetap berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, saya percaya akhirnya sesuatu yang baik. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena sampai saat ini saya tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun banyak tawaran untuk saya meninggalkan Tuhan. Ataupun meninggalkan pelayanan. Ya, tinggalkan aja pelayanan. Ada tawaran-tawaran untuk meninggalkan pelayanan. Mungkin secara manusia itu akan lebih baik. Ya, seperti contoh tadi mungkin kalau orang itu meninggalkan, kalau melanjutkan pelayanan hidupnya itu akan buruk. Kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi itu pengalaman saya. Justru pada saat kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kita tidak mengerti petaka seperti musibah terjadi di hidup kita, tetapi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar untuk menyelami jalannya Tuhan, terus ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Akhirnya sesuatu yang indah akan kita terima dari Tuhan. Ya mungkin itu. Kalau mungkin ada yang lain untuk menambahkan, silakan. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Esther yang sudah meneguhkan juga dari cerita kisah nyata yang disampaikan oleh Ibu Nora. Jadi bersanding bahwa keputusannya ada pada diri kita ya Bu. Apakah kita mau tetap di dalam Tuhan dan mengerti rancangan Tuhan, atau kita keluar. Ibu Atisa sudah buka kamera, apakah Ibu Atisa juga mau menanggapi? Silakan Ibu cantik. Wow, thank you buat bergabung lagi Bu Atisa. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, kalau saya pernah mendengar kisah teman daripada Bill Graham ini, kalau waktu itu kami menjadikan dia adalah sebagai contoh daripada orang-orang yang tidak finishing well ya. Jadi dia tidak menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Karenanya kita belajar dari pengalamannya. Dia juga kalau saya tidak salah ingat, dia juga membuat satu buku, menulis buku yang mengungkapkan bagaimana dia itu bisa tidak percaya kepada Tuhan pada akhirnya, ya. Dan buku itu cukup terkenal, cuman saya lupa judulnya. Jadi dari pengalaman ini kita belajar bahwa kita tuh harus menjaga iman kita.
agar kita bisa finishing well. Jangan kita sudah lelah mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita, tapi pada akhir kehidupan kita tidak kuat dan kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Kita lakukan adalah kita harus menjaga iman kita. Yang kedua, kalau menurut saya kita harus selalu menanamkan pada hati pikiran kita itu, kalau boleh saya katakan, kita harus menoreh hati kita dengan tinta yang selalu terlihat gitu, kalau bisa ditato seperti tato ya dalam hati kita. Allah itu baik all the time. God is good all the time. Jadi kita harus selalu berkata, Tuhan itu baik setiap waktu. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Karena seperti tadi kata pembicara, kita tidak pernah mengerti ke depannya apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita mengimani bahwa Tuhan itu baik all the time, apapun yang terjadi, Tuhan baik. Kemudian yang ketiga yang saya dapati adalah kita jangan menggunakan pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu sangat-sangat terbatas. Kita tidak mampu menyelami pikiran Allah. Jadi kita jangan coba-coba menyelami pikiran Allah, kemudian kita entertain pikiran kita sendiri. Iya ya, kenapa ya kalau Tuhan baik kok hidup saya kayak begini ya? Waduh, ini sebenarnya Tuhan ada atau enggak? Nah, itu kita sedang men-entertain pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga mungkin ya, dengan segala kita merasa kita itu sangat pinter, kita bisa segala macam, akhirnya kita malah meninggalkan Tuhan. Seperti itu kalau saya dapati dari pengalaman itu ya. Jadi kita ikuti saja, kita jaga iman, kita menjadi orang benar seperti tadi kata Amsal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini akan finishing. Terima kasih. Wow, thank you Bu Atisa. Ya, terima kasih Bu Atisa. Ya, betul seperti yang Bu Atisa bilang, bahwa memang kita harus memotivasi diri kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya juga mengalami begitu banyak perjalanan kehidupan keluarga saya. Tapi saya belajar satu, memang harus ditanamkan di dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu baik. Perjalanan kehidupan itu tidak mudah. Tuhan nggak kasih hal yang baik-baik gitu. Tapi itu satu hal. Kalau mama saya dalam kondisi keluarga kami yang segala macam ya, mama saya dirawat di rumah, Ibu Esther sudah di rumah, tapi harus tetap dirawat gitu. Nah, kalau mama saya bilang gini, nah mama udah minta loh mati sama Tuhan. Kok Tuhan nggak kasih-kasih ya? Tapi setiap hari saya lihat mama saya itu semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Saya bilang sama mama saya gini, Ma, sebenarnya ya, urusan mama sama Tuhan itu udah beres, Ma. Tuhan mau panggil mama hari ini, besok, ntar siang, itu mama udah selesai. Tapi, mama tahu nggak? Tuhan itu nggak panggil mama, karena Tuhan itu lagi ngajarin Lina untuk banyak hal. Itu yang saya amini gitu loh. Saya benar-benar belajar, bahwa itu, seperti itulah. Makanya saya selalu bilang, nggak mudah, seperti Bu Atisa tadi bilang nggak mudah, tapi jangan menggunakan pikiran kita, tapi menggunakan pikiran Allah, berjalan bersama dengan Allah. Begitu ya. Ada lagi? Oh, Pak Andre sepertinya nih sudah buka kamera juga, sudah penasaran juga. Silakan Pak Andre. Wah, kenapa langsung saya ditodong nih? Ya, oke. Ya, mudah-mudahan jaringan saya enggak turun naik ya. Bisa dengar ya? Tes. Bagus Pak Andre. Oke. Wah, saya ditodong sama Bu Lina ini. Ya, oke lah. Alright, hari ini berjalan sejalan dengan Tuhan. Jadi intinya kan firman-Nya kan bicara Mazmur 37 kan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Jadi kita harus cari apa? Cari perkenanannya. Nah ini usahanya kan. Setiap hari kan kita melangkah dalam hidup ini, kadang di jalan yang terang, tapi
tidak jarang kita melalui lembah yang gelap, ya kan? Nah, namun beruntung kita punya Mazmur ya, memberi kita jaminan yang indah ya, bahwa jika hidup kita berkenan kepadanya, langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, poinnya yang saya dapat dari Ibu Esther tadi ya, berjalan sejalan dengan Tuhan itu artinya ya hidup dalam kehendaknya, bukan jalan kita sendiri. Jadi ini bukan soal hidup tanpa masalah, gitu, tanpa problem, ya, tanpa tantangan. Enggak, karena ayat ini mengakui bahwa kita bisa jatuh. Namun bedanya apa? Bedanya adalah kita tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan. Jadi poin yang saya dapatkan kebenarannya ini adalah dari ayat ini adalah Tuhan turut campur tangan secara aktif, ya, bukan pasif, aktif dalam kehidupan orang benar. Nah, saya ditegur apa lewat ayat firman ini, Mazmur ini? Pertanyaannya kepada diri saya, apakah selama ini saya sudah berjalan menurut jalan Tuhan atau jalan saya sendiri? Atau saya sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan? Itu tegurannya. Jadi perbaikannya adalah saya harus mulai setiap hari dengan doa, Tuhan tolong tuntun langkah saya hari ini, dan jangan sampai saya membuat keputusan-keputusan besar tanpa melibatkan Roh Kudus. Nah inilah, jadi kita diingatkan oleh Bu Esther. Terima kasih Bu Esther atas firman-Nya hari ini. Memang kita harus selalu diingatkan ya. Jadi jangan sampai, ya ilustrasinya gini loh, anak kecil yang belajar berjalan pasti akan jatuh berkali-kali, iya enggak? Sama dengan kita juga waktu kecil belajar berjalan, pernah jatuh nggak? Pernah, sering, ya. Tapi ingat, yang ngajarin jalan mungkin bapak saya selalu menggandeng supaya tidak jatuh sampai terluka. Ya, seperti itulah sebenarnya Tuhan menggandeng setiap kita. Ya, kita bisa aja mungkin tersandung ya, tapi Dia tetap memutuskan dan tidak akan membiarkan kita jatuh sendirian. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Andre yang juga sudah meneguhkan. Ya, ada lagi kah Bapak Ibu? Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam diskusi kita pada pagi hari ini, benar bahwa ketika kita mau berkata kita berjalan di dalam Tuhan, jalan Tuhan itu enggak selalu baik. Banyak kerintangan, batu kerikil, batu besar. Ya, silakan Ibu Eri. Sudah resen. Puji Tuhan. Thank you Bu Lina. Shalom Ibu Pendeta Esther Yulianti. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan bahwa jalan Tuhan itu tidak selalu mulus, tetapi pasti berakhir dengan kebaikan yang Tuhan nyatakan. Amin. Ya, saya tadi Bu Nora cerita tentang misionaris, saya jadi ingat kisah nyata misionaris David Blood ya. David Blood dari Spezia di Zaire ya. Jadi misionaris ini ya, ini sebuah cerita nyata ya. Dia menjadi misionaris di Afrika ya, di Zaire, Afrika pada tahun 1921. Namun saat mereka, istrinya dan bahkan anaknya yang baru lahir ya, itu mengalami hal yang tidak enak. Kenapa? Karena istrinya meninggal karena malaria, dan anaknya yang baru lahir itu juga terserang sakit ya, dan bahkan dikatakan dia tidak mampu lagi. Di sana dia mengalami tantangan yang berat. Ya, apakah ini jalan Tuhan yang salah? Kenapa saya mesti dikirim ke tempat yang seperti ini? Karena di situ kepala suku dan suku di sana itu menolak kehadiran mereka sebagai misionaris ya, sebagai orang-orang yang memberitakan tentang Yesus. Ya, bahkan dikatakan tidak boleh ada seorang kulit putih yang boleh masuk ke desa mereka.
Nah, kematian-kematian yang ada ya dengan istrinya ya sakit dan bahkan anaknya yang baru lahir ditinggal tanpa mama gitu ya. Itu membuat David ini sempat kecewa sama Tuhan ya. Karena mereka mengalami tantangannya berat, kehilangan keluarga, dan ditolak di desa itu, dan kepala suku katakan bahwa ini dewa mereka marah ini. Jadi mereka mati gitu ya, dan kehidupan yang sungguh tidak enak ya. Akhirnya dia sempat kecewa dan dia menitipkan bayinya kepada salah satu temannya di sana ya. Bahkan dikatakan sempat diracuni ya. Dan akhirnya misionaris ini kembali ke negaranya di Swedia, saudara. Ya, dan menikah lagi dengan anak 5 dikatakan ya. Dan dia katakan kepada Tuhan, sia-sia ini pelayanan saya di sini. Nggak ada gunanya, nggak ada satu orang pun yang percaya Yesus. Ya, tidak ada satupun yang dapat saya injili. Malah yang saya terima adalah malapetaka. Ya. Tetapi ternyata di ujung cerita ini, ya, anak perempuannya itu bertemu dengan seorang anak yang dulu waktu papanya menginjil di sana ada seorang anak kecil ya. Cuma seorang anak kecil yang tidak mengerti Injil mungkin dianggapnya ya. Tetapi anak kecil itu justru menjadi seorang penginjil yang satu-satunya yang diinjili oleh misionaris David ini. Dialah yang menyebarkan kekristenan di Zaire ya. Dikatakan bahwa anak kecil ini ya, bocah ini itu justru yang mendirikan sekolah Alkitab ya, dan membuat banyak orang Zaire bertobat. Dan ini dikatakan di luar biasa ya. Saya baca kisahnya itu sampai wow, luar biasa. Kadang-kadang kita menginjil itu kita tidak pernah tahu siapa yang bertobat, siapa yang dijamah Tuhan, siapakah mungkin pada saat kita menginjil kita melihat tidak ada sesuatu yang terjadi, tapi ternyata ada satu hati yang ditanamkan Injil, benih Injil di dalam hati orang itu, dan hari ini mungkin mereka berbuah-buah, ya, menyelamatkan banyak orang. Bahkan dikatakan bocah yang dilayani ibunya sama papanya ini bertumbuh menjadi penginjil yang melayani orang Zaire gitu ya. Pekerjaan Tuhan berkembang di sana. Bahkan dikatakan ada 110.000 orang Kristen di Zaire karena pelayanan anak ini. Ya, pada satu waktu kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata itu yang kelihatan tidak terinjili, ya, hanya ada satu anak kecil yang mungkin suka ikut misionaris ini, dan dia menjadi seorang penginjil yang besar. 110.000 orang Zaire bertobat menjadi Kristen. Bahkan dikatakan ada 32 pos penginjilan, ada satu pusat sekolah Alkitab, ada rumah sakit dengan kapasitas yang luar biasa gitu. Jadi terkadang kita menjalani jalannya Tuhan, kita bertanya, kenapa Tuhan harus seperti ini? Kenapa masa laluku jelek? Kenapa mesti seperti itu? Bukankah enak jadi orang-orang lurus aja, nggak ada tantangan ya? Ya, kenapa kita mesti ada sisi gelap di dalam hidup kita? Ternyata Tuhan itu memang merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, mungkin ada orang yang mengalami pelecehan seksual, bahkan diperkosa. Tetapi setelah dia dipulihkan hatinya, dia mampu mengampuni, bahkan dia bisa melayani orang-orang yang mungkin mengalami hal seperti apa yang dia pernah alami. Itu caranya Tuhan. Ya, itu caranya Tuhan. Siapa sih yang nggak mau hidup lurus-lurus aja ya kan? Menjadi orang yang baik, yang namanya harum dari lahir sampai sekarang, nggak pernah bercacat gitu. Tapi Tuhan kenapa izinkan itu terjadi? Ya, banyak cacat di dalam hidup kita. Kalau kita bilang siapa yang paling berdosa, mungkin kitalah orang yang angkat tangan bahwa kita orang yang paling jahat. Tapi Tuhan pulihkan hidup kita supaya menjadi satu contoh untuk kita bisa melayani orang seperti itu ya. Dikatakan I've been there. Saya pernah dulu seperti itu, Ibu. Saya pernah dulu seperti itu, Bapak. Saya tahu perasaan Bapak. Itu ada satu empati yang dalam yang Tuhan izinkan untuk ditanamkan dalam hidup kita. Saat kita melayani Tuhan, tentunya kita butuh
kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu sudah ditanamkan karena kita sudah dipulihkan. Dan apa yang kita katakan itu punya kuasa. Dan kita akan katakan kepada dia bahwa semua akan baik-baik saja. Tuhan mengizinkannya untuk membawa kita naik level. Ya, beberapa tokoh Alkitab yang kita bisa lihat, Ayub, betapa tidak enaknya, dia bukan orang jahat, tapi dia orang saleh, dikatakan. Ya, seorang yang saleh, tiap hari mendoakan anaknya supaya tidak berdosa. Tapi Tuhan kenapa izinkan ya untuk iblis boleh mencobai? Dan hal itu mungkin tidak enak, penyakit yang sangat sangat tidak enak ya, mungkin ya, mempermalukan diri sendiri. Dulunya orang kaya, sekarang penyakitan ya, kulitnya habis, istrinya nolak dia, ya mungkin istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati. Tapi Tuhan kembalikan dengan berkali lipat ganda. Ya. Seperti Yusuf, dia dibuang ke Mesir, mengalami pencobaan, digoda, kemudian masuk penjara, jadi narapidana, gelar yang tidak enak, saudara. Tapi itu dia jalani bersama Tuhan. Saat dia mengalami penderitaan itu, justru karunia Roh Kudus, karunia Roh Tuhan itu menyertai dia, ya kan? Di dalam kesulitan kita melihat jalan Tuhan. Di dalam kesulitan kita mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkata Tuhan baik kalau dia tidak mengalami kesulitan. Dia mengalami penderitaan. Saat itu dia mengalami Tuhan. Ya, bayangkan kalau Yusuf tidak pernah masuk penjara, apakah dia akan menjadi perdana menterinya Mesir? Jadi tangan kanannya Raja Firaun. Nggak mungkin sekali, saudara ya. Dia pasti harus melewati lika-liku perjalanan yang sulit sehingga dia boleh dimuliakan Tuhan. Musa juga tidak enak. Ya, Musa sudah hidup enak kok, jadi anaknya putri Firaun, makan enak, nyaman. Kenapa dia mesti meninggalkan semuanya itu demi rencana Tuhan? Ya kan? Dia dikejar, jadi buronan. Bahkan dia tidak mengalami yang enak melawan bangsa Israel yang semuanya tegar tengkuk dikatakan Tuhan. Ya, di perjalanan dia dimaki-maki, saudara. Ya, dengan tongkatnya dia membelah laut Teberau. Apakah setelah itu bangsa Israel mengeluk-elukan dia dan mengatakan, wah Musa, engkau dipakai Tuhan? Tidak tuh ternyata, saudara. Dia dimaki-maki di perjalanan karena tidak ada makanan. Dimaki-maki karena tidak ada air yang diminum. Ya. Dikata-katain yang jahat, difitnah. Tapi itu dia dialami dan dia menerimanya. Ya, dan dikatakan di dalam Alkitab dia adalah orang yang paling sabar hatinya. Tidak ada lagi orang yang lebih sabar dari Musa. Dia tidak mengutuki bangsa Israel. Dia tidak bilang matiin aja tuh semua bangsa Israel, nggak ada gunanya, mereka jahat. Enggak itu. Justru Tuhan bilang, aku akan binasakan bangsa Israel. Tapi apa kata Musa? Jangan. Kalau engkau binasakan mereka, untuk apa engkau mau mereka keluar dengan tanda-tanda ajaib? Apa kata dunia, gitu kan? Tuhannya mereka di mana? Kalau memang mau dibinasakan, hapus namaku dari kitab kehidupan ini. Sampai segitu, saudara. Ya, mungkin kalau kita jadi Musa, kita nggak sesabar itu. Mungkin kita udah tinggalkan itu bangsa tegar tengkuk, ya. Banyak hal yang mungkin kita alami di hari-hari ini atau di masa-masa lalu, itu merupakan jalannya Tuhan untuk mengajar kita. Mengajar kita untuk melakukan tugasnya selama kita menjadi utusan dari Tuhan di dunia ini. Thank you ya Bu Esther, kita diingatkan untuk tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut. Apapun yang terjadi disyukuri aja. Walaupun ada noda titik hitam di kehidupan kita di masa lalu, atau sekarang kita sedang mengalami tantangan, percayalah, jalan Tuhan adalah jalan yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bu Esther, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Lina. Terima kasih Bu Eri untuk peneguhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada closing statement dari Ibu Esther? Apakah ada closing statement? Masih di mute, Bu Esther.
Apakah ada closing statement dari Bu Esther? Oh, tidak ada katanya. Ya, terima kasih Bu Esther untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, berjalan sejalan dengan Tuhan. Membuat kita sharing bersama bahwa perjalanan kehidupan kita masih panjang. Di masa lalu kita bisa melihat dan kemudian kita mengambil itu menjadi bagian dari kehidupan kita di masa yang akan datang, supaya kita terus berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu tadi di akhirnya ada dikatakan Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan pasti merancangkan yang terbaik. Tidak ada orang yang ingin gagal, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa akhirnya ujungnya ada hal yang baik. Ya, saat ini kita akan